mengikutsertakan sumber daya manusia pada BIM ke Bali, melakukan penyamakan persepsi pengajar PKP, jadi terlibat di sini menyamakan persepsi apa yang akan difasilitasi, bagaimana model fasilitasi dan seterusnya. Melakukan rakortek dengan Dinas Pendidikan untuk persiapan PKP, belum. Pak, sekarang seperti apa? Belum. Yang rapat ini baru yang LP2KS dan P4TK. Melakukan koordinasi dengan Ditjen GTK untuk persiapan PKP, menunjuk koordinator, fasilitator di setiap UPT. Fasilitator sekolah penggerak. Menunjuk koordinator sama dia juga dengan menunjuk koordinator fasilitator guru penggerak. Tahap persiapan, tahap implementasi, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pendampingan in-house training, menerima dan melakukan review laporan pelaksanaan IHT, melakukan koordinasi pelatih ahli, fasilitator sekolah penggerak, melakukan monitoring kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pelatih ahli _fasilitator sekolah penggerak. D. Memfasilitasi rapat koordinasi bulanan antara koordinator. Jadi ada teman-teman PH kemarin bertanya, Pak Awal belum hadir. Saya sampaikan belum. Kenapa BGP belum hadir? Karena belum dilimpahkan secara penuh. Kami baru pada koordinasi dengan P4TK dan LP2KS kaitannya dengan pelimpahan nanti. Kita akan bersama-sama insya Allah bulan 8 dan seterusnya itu sudah akan bertemu dengan pegawai BGP Provinsi Sulawesi Tenggara. F. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lokakarya bulanan. Nah, ini Loka 1, Loka 2, Loka 3, Loka 4, Loka 6, Loka 7. Kalau kemarin Bapak dan Ibu itu ada 9 bulan, sekarang tinggal 6 bulan, sehingga lokanya sampai Loka 7. G. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kunjungan lapangan. Jadi pelatih ahli, berapa sekolah, berapa jam per hari. Ya, ini harus ditahu. Karena ada UPT-nya di sini nih. Ada UPT yang harus diterima. Jadi satu hari dia harus selesaikan berapa jam dan berapa sekolah. Jangan sampai 2 sekolah digabung satu hari. Padahal satu hari ada batas maksimal JP-nya berapa jam. Ya. Sehingga 6 kali dalam setahun menghadiri rapat PMO bulanan yang diselenggarakan oleh UPT PAUD. Nah, ini alhamdulillah ini kita terlibat di rapat PMO. Kemudian dievaluasi, mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan program daerah, melakukan koordinasi dengan pihak Ditjen GTK dalam memberikan masukan dan melakukan perbaikan berkelanjutan, memberikan umpan balik peningkatan kinerja fasilitator sekolah penggerak. Jadi kenapa kita ada di sana? Kenapa BGP ada di sana? Karena banyak memberikan masukan untuk perbaikan kinerja. Jadi dicatat kenapa dia tidak lakukan ini dan seterusnya. Ke depan harus melakukan ini. Terakhir, aktif menjadi bagian dari proses penjaminan mutu program sekolah penggerak. Ini IKM. Apa tugas BGP? Melakukan sosialisasi terkait pendaftaran IKM dan pemanfaatan PMM. Ini juga Bapak dan Ibu materinya juga sudah disiapkan. Memantau dashboard aktivitas peserta di PMM, sudah berapa yang membuka, memanfaatkan PMM, platform Merdeka Mengajar, sebagai referensi untuk mengetahui tentang apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, secara administrasi perangkat apa saja yang harus saya siapkan dan harus saya miliki, itu ada di PMM. Inilah yang komunitas yang kemarin kita sebarkan, MGMP untuk bergabung. Saya sudah lakukan di beberapa tempat, pada grup-grup yang saya sempat bergabung fasilitasi calon kepala sekolah atau penguatan kepala sekolah, saya kirim ini
untuk bergabung dengan syarat MGMP, KKG itu punya apa dan seterusnya, silakan bergabung. Melakukan sosialisasi dan publikasi narasumber berbagi praktik baik dan penggerak komunitas belajar. Jadi bisa ini, insya Allah kita akan lakukan ini, kita akan diskusikan lagi. Mengadakan pembekalan kepada narasumber berbagai praktik baik dan penggerak komunitas belajar. Ini bagiannya Pak Laude Musahari. Memfasilitasi sesi refleksi narasumber dan penggerak komunitas belajar. Memfasilitasi pemberian umpan balik dari komunitas belajar. Mengolah hasil umpan balik komunitas belajar. Mengadakan penguatan materi kurikulum merdeka secara berkelanjutan. Nah, ini tantangan kita semua ini. Memfasilitasi pengembangan konten belajar dalam beragam bentuk mengacu pada kurikulum merdeka. Yang 10, menyampaikan laporan secara berkala terkait pelaksanaan tugas dan peran UPT pada Ditjen GTK. Jadi apa yang dilakukan berkaitan dengan PMM IKM. Terima kasih Bapak dan Ibu, itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Bapak unsur dinas, para kepala sekolah, pengawas, Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, mudah-mudahan semakin tergerak hatinya untuk lebih banyak tahu tentang BGP dan program-program yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sekali lagi terbuka ruang kantor kami, terbuka ruangan saya secara pribadi dan juga teman-teman, wakil teman-teman, terbuka untuk dikunjungi, untuk kita berdiskusi tentang program guru penggerak, tentang PSP, IKM, dan PMM. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Balai. Saya rasa sama dengan teman-teman semua, kita merasa kita semakin terbuka wawasan kita, bertambah pemahaman kita terkait tujuan arah ke depan adanya Balai Guru Penggerak di Sulawesi Tenggara. Walaupun dengan waktu yang singkat mungkin masih banyak menimbulkan pertanyaan, penasaran kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah panel 3 program prioritas. Walaupun waktu nanti itu tidak akan cukupi untuk memenuhi penasaran Bapak Ibu semua, saya sampaikan kembali bahwa hari ini pertemuan kita ini adalah sebagai pemanasan. Kita akan lebih banyak sesi berikutnya. Kita akan buat sesi-sesi. Kita akan, ya betul Pak. Jadi kita akan lebih banyak bertemu pada sesi-sesi berikutnya. Kita akan lebih sering. Ini sebagai silaturahmi awal, pengenalan awal untuk istilahnya pemanasan untuk kita semua. Untuk menghemat waktu, jadi kepada yang raise hand atau ingin bertanya bisa nanti di chat, kami catat untuk sementara. Di akhir panel 3 narasumber kita boleh menyampaikan berdiskusi, memanfaatkan waktu yang tersisa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita sudah ada gambaran awal apa itu BGP, kita juga telah mulai mendengar gambaran-gambaran program prioritas, namun tidak ada salahnya kita mendengarkan lebih dalam, walaupun tidak sampai ke teknis, tapi setidaknya akan ada pemaparan mengenai 3 program prioritas. Jadi untuk sesi pertama, kami mohon kesediaan Pak Hamim SPD sebagai salah satu Widya Prada di BGP untuk memberikan kepada kita semua apa itu program sekolah penggerak, bagaimana hubungannya dengan kita, bagaimana pengolahannya. Kepada Pak Hamim kami serahkan tempat dan waktu. Estimasi waktu juga mungkin sekitar 30 menit, tapi dapat menyesuaikan dengan materi yang dibawakan. Kepada Bapak kami persilahkan, Pak, silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Ya, kedengaran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat Putus-putus Pak. Mungkin mic-nya mungkin perlu diganti. Jadi halo, sudah kedengaran suara teman-teman? Suara kedengaran, penampilan juga lebih kelihatan Pak. Nah, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Kasubag Tata Usaha yang saat ini sebagai moderator, para pejabat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan para pejabat di lingkup Dinas Pendidikan pada 17 kabupaten kota yang saya hormati, para pengawas sekolah baik SD, SMP, SMA, PAUD yang saya hormati, para kepala sekolah dari level TK atau PAUD, SD, SMP, dan SMA, serta SLB, serta para rekan-rekan guru yang saya hormati. Puji syukur tentunya kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di pagi yang cerah ini kita masih sempat diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun hanya melalui dunia maya saja ini. Mudah-mudahan pada suatu saat nanti kita bisa bertemu langsung, entah kami yang ke daerah Bapak atau Bapak yang ke Balai Guru Penggerak. Dan tak lupa terima kasih pada tim kepanitiaan dalam hal ini, tim Pokja, PGP, PSP, dan IKM yang pagi ini bisa menyatakan Zoom dalam rangka sosialisasi dari lembaga kita menjadi lembaga BP PAUD, ex BP PAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada tanggal 30 Maret tahun 2022 dan nomor 14 2002 yang sebagaimana telah Bapak Kepala Balai Guru Penggerak disampaikan, resmi menjadi lembaga atau kantor Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau kita hitung bahwa usia kita adalah baru seumur jagung, artinya kalau dihitung harinya pas hari ini saya hitung baru 70 hari kalender ya, karena di bulan April 30 hari, kemudian di bulan Mei 31, dan ini hari ini pada 9. Jadi hari ini baru berumur persis 70 tahun. Sebagai lembaga yang baru di hadapan kita semua di daerah ini, di sana sini masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan masih banyak yang perlu kita kaji dari lembaga-lembaga yang terkait dengan perwalian, terkait dengan tugas-tugas apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai itu terkait dari 3 program prioritas utamanya, yaitu PGB, PSP, dan IKM. Jadi mungkin sebentar saya sedikit sampaikan tentang program prioritas yang salah satunya adalah program sekolah penggerak. Izin share barangkali bisa saya sharekan.
Saya pikir berkaitan dengan program sekolah penggerak ini, para peserta yang ada di Zoom ini sudah tidak asing lagi, karena yang ketiga atau angkatan yang ketiga pada tahun 2022 ini yang dimulai sejak tahun 2021, angkatan pertamanya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu semua? Sudah kelihatan. Ya. Jadi mungkin salah satu dari program prioritas Balai Penggerak Provinsi Sulawesi Tenggara adalah program sekolah penggerak. Jadi program sekolah penggerak ini saya pikir semua peserta yang ada di Zoom ini sudah tidak asing lagi karena sudah masuki pada angkatan yang ketiga. Walaupun dalam penyampaian saat ini atau sebentar ini mungkin akan sedikit berbeda pada saat informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Karena saat-saat sebelumnya, sebelum era memasuki kita sebagai lembaga Balai Guru Penggerak, kita masih berada di ranahnya PAUD Dikdasmen atau biasa kita sering gampang singkatnya adalah Dirjen PDM. Nah, oleh sebab itu, mari kita lihat mungkin kita sedikit memberikan informasi terkait dengan program sekolah penggerak. Bapak Ibu peserta Zoom yang saya hormati, sebetulnya di program sekolah penggerak ini, di laman ini gampang sekali bisa diakses karena melalui smartphone juga gampang. Tulis saja sekolah penggerak, tentunya sudah muncul tampilan layar berandanya yang mana di dalamnya sudah banyak fitur-fitur yang memuat berbagai macam informasi tentang sekolah penggerak. Oleh sebab itu mungkin sebentar kita tidak terlalu banyak menyampaikan tentang hal ini karena di sana sudah ada video-video tentang tata cara pendaftaran sekolah penggerak, sudah ada unduhan materi atau informasi-informasi terkait dengan program sekolah penggerak, termasuk di dalamnya bisa diunduh di situ terkait dengan peraturan yang berhubungan dengan program sekolah penggerak, yaitu Permendikbud nomor 371 tentang program sekolah penggerak. Ada juga di sana tentang capaian pembelajaran dan banyak hal lagi. Oleh sebab itu kami dari BPG, dari BGP Provinsi Sulawesi Tenggara menyarankan supaya lebih intens untuk membuka laman ini berkaitan dengan beberapa informasi, terutama informasi-informasi yang terkini dengan program sekolah penggerak. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin dirasa belum paham, ada di sana FX-nya yaitu tanya jawab tentang program sekolah penggerak. Kami di sini tidak mensosialisasikan tentang bagaimana pendaftaran program sekolah penggerak karena program sekolah penggerak di angkatan ketiga ini pendaftarannya sudah ditutup dan sementara proses untuk validasi hasil wawancara dan praktek mengajar yang insya Allah nanti tidak lama lagi sekitar tanggal 11 atau 14 Juli akan diplenokan kepada daerah masing-masing penyelenggara program sekolah penggerak. Jadi kalau mau mendaftar pada program sekolah penggerak, saya kira sudah tahu semua di sini tempatnya teman-teman para kepala sekolah ya, karena ini program sekolah penggerak adalah kepala sekolahnya bukan gurunya, maka yang mendaftar adalah kepala sekolah sebagai calon pelaksana program sekolah penggerak. Nah, itu.
Kemudian program sekolah penggerak itu adalah program prioritas kementerian juga, karena Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi kita tentunya dalam hal pencapaian cita-cita atau mewujudkan visi misinya itu adalah untuk mewujudkan visi pendidikan dalam rangka menunjang tujuan daripada kementerian kita, yaitu sekedar informasi itu bahwa visi untuk tujuan ke depan di kementerian kita adalah merupakan salah satu dari rangkaian rencana untuk pencapaian program jangka panjang dari kementerian itu sendiri, yaitu dengan visi atau cita-citanya adalah mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan secara global. Jadi untuk elemen-elemen dari visi pendidikan untuk terciptanya pelajar Pancasila, maka ada 6 elemen. Ini sekedar mengulang saja, mungkin Bapak Ibu semua dengan peserta semua sudah sedikit memahami, kita hanya merefresh kembali, hanya mengingatkan kembali bahwa tentunya berkaitan dengan visi itu mewujudkan pelajar Pancasila apapun kegiatannya, termasuk tadi program guru penggerak apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Balai, termasuk IKM untuk peningkatan kualitas, semua muaranya adalah kepada pencapaian pelajar Pancasila yang mana di dalamnya ada 6 elemen, ya, yaitu tentunya yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tentunya di sini kata kuncinya yaitu insan yang dengan agamanya itu konsisten, artinya memahami agamanya serta melaksanakan apa yang telah diperintahkan dalam agama yang dianutnya, tentunya harus meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan berikutnya adalah berkebinekaan global. Ya. Pelajar Pancasila yang kedua itu ditandai dengan mereka memiliki berkebinekaan global, yakni pelajar Pancasila itu harus memahami ideologinya di daerah, budayanya setempat, akan tetapi harus terbuka dengan kultur atau budaya-budaya dari luar, menerima dengan budaya apa dari daerah lain, baik di wilayah provinsi atau budaya lain maupun di tingkat tatanan internasional, ya. Dan tentunya untuk elemen yang ketiga, harapannya adalah pelajar Pancasila itu harus memiliki kemandirian. Artinya mandiri ini harus bertanggung jawab juga, terutama dalam hal ini peserta didik, itu berkaitan dengan proses pembelajarannya, termasuk di dalamnya untuk bertanggung jawab dengan hasil belajarnya. Nah, tentunya elemen berikutnya yang berkaitan dengan bergotong royong, kita diharapkan untuk bersama-sama saling bahu-membahu agar pekerjaan yang berat tentunya bisa menjadi ringan. Itulah elemen yang 4. Dan yang kelima, elemen kelima tentunya diharapkan pelajar Pancasila itu bernalar kritis. Artinya bernalar kritis itu di saat sekarang banyak informasi-informasi yang perlu disaring, dipahami, kemudian dipilah-pilah mana yang hoax, mana yang benar. Di era digitalisasi sekarang, transparansi itu banyak informasi-informasi
yang perlu dipilah-pilah. Oleh sebab itu berkaitan dengan harapan kita bahwa wujud dari pelajar Pancasila itu pelajar Pancasila yang bernalar kritis, tidak mudah menerima informasi begitu saja tanpa dievaluasi dulu untuk ditentukan sikapnya. Nah, dan tentunya yang keenam adalah kreatif. Kreatif ini menunjukkan bahwa di harapan kita untuk tujuan akhir dari pencapaian visi pendidikan Indonesia diharapkan pelajar yang bisa berinovatif, berdaya guna, baik untuk dirinya maupun untuk bangsa dan negara. Nah, itulah gambaran dari visi pendidikan Indonesia jangka panjang untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ya, kita lanjut. Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila itu dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi kan sudah banyak sekali mengumandangkan tentang Merdeka Belajar, Merdeka Belajar, yang saat ini tentunya kita sudah memahami bahwa sampai saat ini sudah bahkan sampai Merdeka Belajar yang ke episode yang ke-20, Jadi semua transformasi dalam upaya mencapai visi pendidikan Indonesia itu semuanya ini mulai dari Merdeka Belajar ke-1 sampai ke-10 itu semua untuk pencapaian visi daripada pendidikan Indonesia. Dan mungkin di kesempatan ini sebentar, ini ada 3 program prioritas itu, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan, program program guru penggerak yang merupakan Merdeka Belajar episode yang ke-5, dan yang episode ke-7 Merdeka Belajar itu adalah program sekolah bergerak. Jadi mungkin saya di sini tidak akan berbicara tentang Merdeka Belajar yang 1 sampai sekian, namun kita mungkin terfokus kepada program sekolah penggerak. Karena sebentar juga ada informasi yang berkaitan dengan Merdeka Belajar episode ke-5 tentang guru penggerak. Jadi kalau untuk sekarang episode belajar sudah mencapai 20 episode. Yang terakhir kemarin episode 20 adalah praktisi mengajar, dan yang sebelumnya kalau tidak salah itu di episode 19 adalah rapor pendidikan. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, sekolah penggerak itu ya kita sudah memahami semua sebagai katalis atau percepatan, yaitu sekolah penggerak sebagai katalis untuk mewujudkan visi tadi, visi pendidikan Indonesia, yang mana fokusnya pada pengembangan hasil belajar siswa. Yaitu hasil belajar siswa yang bagaimana? Hasil belajar siswa yang secara holistik, secara menyeluruh untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan tentunya kalau untuk mencapai pengembangan hasil belajar siswa itu yang paling pokok adalah untuk pengembangan SDM yang unggul. Dalam hal ini kepala sekolah. Oleh sebab itu yang mendaftar sebagai program sekolah penggerak adalah kepala sekolah. Walaupun di dalamnya ada guru, karena guru itu terkait dengan pembelajarannya. Jadi sudah cocok tugas dan pelaksanaan kegiatan dalam hal ini terkait dengan pengembangan SDM dilimpahkan oleh Balai Guru Penggerak. Mudah-mudahan ke depan setelah Agustus nanti kita akan bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan
program sekolah penggerak yang sementara jalan baik di angkatan pertama, kedua, dan untuk persiapan pada angkatan ketiga. Jadi sekolah penggerak yang untuk mewujudkan visi pendidikan itu tentunya hasil belajar siswa atau peserta didik itu di atas level yang diharapkan untuk hasilnya, yaitu terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, nanti di hasil belajar literasi dan numerasi yaitu akan diukur dengan asesmen. Nanti pengukurannya dengan asesmen. Tentunya yang kedua itu kita harapkan bahwa lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Tentunya sudah tidak ada lagi perundungan di dalam sekolah atau di satuan pendidikan, baik TK, PAUD, SD, SMP, SMA, maupun SLB. Kemudian dalam katalis itu adanya pembelajaran yang berpusat pada didik atau pada murid. Jadi orientasi kita adalah tertuang pada tertumpah kepada para peserta didik. Jadi peserta didik merupakan prioritas tumpuan untuk semua aktivitas pembelajaran. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan pada murid atau peserta didik. Dan yang keempat itu refleksi diri dan pengimbasan. Jadi ini mungkin di perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri itu merupakan tahapan atau capaian level pada tingkatan yang ketiga. Kemudian setelah berjalan, maka satuan itu akan merefleksi guru dan perbaikan pembelajaran yang terjadi di sekolah, yaitu melalui pengimbasan. Ini sudah masuk tahapan pada level yang keempat supaya bisa mengimbaskan kepada satuan-satuan pendidikan yang tidak masuk dalam program sekolah penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, program sekolah penggerak ini, sekedar mengulangi lagi ini terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Yang mana kelima intervensi ini arahnya tentunya kepada tujuan pendidikan kita terciptanya profil pelajar Pancasila. Ya. 5 intervensi itu apa saja? Yang pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetrik. Ini pendampingan ini kita lakukan dalam hal ini pendampingannya adalah kepada Pemda dari Kemendikbudristek kepada pemerintah daerah, di mana Kemendikbudristek itu memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Dan yang kedua adalah penguatan SDM sekolah. Nah, ini yang akan lebih banyak mungkin terkait dengan tugas pokok balai ini akan ada pada tahapan atau pada intervensi yang kedua, yaitu penguatan kepala sekolah. Mungkin sebentar ada gambarannya, kegiatannya apa saja dalam penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru, yaitu melalui program pelatihan pendampingan berkala dengan fasilitator yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, kalau di angkatan pertama, fasilitator itu namanya pelatih ahli. Nanti pada angkatan kedua dan seterusnya akan berubah menjadi namanya berubah menjadi fasilitator sekolah penggerak. Jadi mungkin kalau saya salah ucap sebentar, kadang-kadang mengucapkan pelatih ahli, itu padahal tujuannya adalah fasilitator sekolah penggerak. Ya, mohon mungkin dimaklumi karena kadang-kadang masih teringat kepada angkatan yang pertama. Intervensi yang ketiga itu adanya kurikulum merdeka yang selama ini kita mengenal dulu adanya pembelajaran dengan paradigma baru, yang rangkaiannya pembelajaran paradigma baru nanti setelah diuji cobakan yang kemarin menjadi kurikulum prototip dan sekarang sudah
merupakan hal yang sudah ditetapkan menjadi kurikulum merdeka. Oleh sebab itu sebentar mungkin ada teman yang akan menyampaikan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka dengan plafon merdeka mengajarnya. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila yang sudah disebutkan tadi di atas. Nah, kemudian intervensi yang keempat adalah perencanaan yang berbasis data. Jadi perencanaan yang berbasis data itu merupakan manajemen sekolah untuk merencanakan yang berkaitan dengan pembelajaran dan hal-hal lain. Tentunya dalam perencanaan berbasis data adanya nanti evaluasi internal dari sekolah untuk peningkatan mutu dari pendidikan yang mana akan berputar untuk dievaluasi oleh dirinya, kemudian jadikan perencanaan, kemudian diperbaiki pada setiap waktu. Dan yang terakhir atau intervensi yang kelima adalah digitalisasi sekolah, yaitu penggunaan berbagai plafon digital. Yaitu dengan tujuan untuk mengurangi kompleksitas, peningkatan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang disesuaikan. Nah, termasuk di dalamnya ada digitalisasi tentang SIPLA dan lain sebagainya. Nah, itulah 5 intervensi pada program sekolah penggerak terkait yang satu dengan yang lain itu tidak bisa dipisahkan, mulai dari pendampingan konsultatif sampai kepada digitalisasi sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa program sekolah ini untuk gambaran perjalanannya ini ada 8 item dalam hal perjalanan ini, yang mana yang pertama adalah penentuan daerah sasaran ini. Data ini adalah data untuk angkatan kedua, yang seharusnya data angkatan kedua itu cuma 250 kabupaten kota. Kenapa di sini ada 264? Karena ada di angkatan pertama yang masih belum tuntas atau masih ada sanksi, sehingga dimasukkan ke angkatan yang kedua. Dan untuk angkatan ketiga adalah semua kabupaten dan seluruh provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana jumlah kabupaten kotanya menjadi 514 kabupaten. Ya, jadi di yang perjalanan yang pertama untuk rekrutmen itu penentuan daerah dulu, daerah kabupaten kota. Dan untuk tahap ketiga ini atau angkatan ketiga ini sudah semua kabupaten kota. Setelah itu pembuatan nota kesepakatan atau MOU Kemendikbudristek dengan Pemda ini. Kemudian yang ini adalah berdasarkan peraturan menteri yang baru itu. Di sana ada, bisa di-download tadi di halaman tadi, ke laman yang saya sampaikan tadi, laman program sekolah penggerak itu bisa di-download, itu Permendikbud nomor 271 itu tahun 2021. Setelah ada pembuatan nota kesepakatan, tentunya ada registrasi dari kepala sekolah untuk semua jenjang yang ada di PAUD dan Dasmen ini, yaitu melalui laman tadi yang saya sudah sampaikan di atas tadi, laman program sekolah, daftar di sana nanti bisa masuk. Tentunya saya ingatkan harus melalui SIM PKB Bapak Ibu semua kepala sekolah, karena di sini ada pengawas, ada kepala sekolah dan ada guru. Setelah regis, maka ada seleksi tahap pertama, yang mana di tahap pertama itu sudah selesai untuk di angkatan ketiga. Jadi kalau kita bicara sekarang adalah tahap ketiga. Dan saat ini saya tidak sosialisasi untuk pendaftaran, hanya sekedar informasi bahwa tahap ketiga ini sudah selesai dan sudah memasuki kepada perjalanan yang kelima, yaitu seleksi tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara. Kalau sesuai jadwal ini di lini masa ini
masih 2 hari waktunya nih. Setelah itu maka ada namanya validasi hasil situ. Dan setelah memperoleh hasil, maka dilakukanlah pleno untuk kelulusan. Ya, jadi pleno mungkin sesuai jadwal kalau tidak ada halangan itu di bulan Juli, sekitar tanggal 11 ke 14 di bulan Juli. Jadi oleh tim panel Kemendikbud, Ristek dan Pemda. Jadi nanti pleno itu ada penilaian bahwa sudah ada hasil seleksi tes wawancara dan simulasi mengajar, nanti nilainya akan masuk di aplikasi, maka akan diplenokan. Karena kenapa diplenokan ini? Kemungkinan ini ada kebijakan daerah yang terkait dengan pelaksanaan program sekolah. Mungkin terkait dengan sarana prasarana, mungkin terkait dengan hal-hal lain. Sehingga nanti dalam pleno itu untuk pengalaman tahun yang lalu itu ada kewenangan untuk memberikan penilaian persentase 50% kepada daerah dan 50% ke pusat. Namun sekedar saya informasikan bahwa untuk 50% dari daerah itu sangat tipis apabila nilai yang didapat dari seleksi tahap 2 itu jauh selisihnya dan sangat susah untuk melampaui. Hanya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain karena apapun alasannya daerah adalah merupakan satu kesatuan dan yang akan bertanggung jawab penuh di kabupaten kota terkait dengan pelaksanaan program sekolah penggerak. Ya. Setelah pleno sudah ditahu hasilnya, maka akan diumumkan dan ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak oleh Kemendikbudristek. Setelah ditetapkan, maka sudah bisa melaksanakan untuk program sekolah penggerak. Jadi untuk angkatan ketiga nanti implementasinya adalah pada tahun 2023 yang akan datang. Karena sekarang masih proses dan yang untuk angkatan kedua ini implementasinya insya Allah nanti mulai tahun ajaran baru pada bulan Juli tahun 2002 ini. Nah, inilah gambaran atau hasil yang ada pada program sekolah penggerak di angkatan 1. Mudah-mudahan data ini tidak keliru karena kami belum belum menata atau belum merapikan data-data yang ada karena kita masih sifatnya masih persiapan dalam rangka penyerahan wewenang yang dari perwalian kita P4TK ke BGP Sulawesi Tenggara. Namun demikian insya Allah data ini akan benar. Untuk angkatan pertama itu Kabupaten Kolaka Utara itu ada 11 PSP ya, yang PAUD 3, SD 3, SLB tidak ada, SMA 2, SMP ada 3. Kemudian Kabupaten Buton itu ada 16, Kabupaten Buton Tengah ada 14 dengan rincian bahwa PAUD ada 7, SD 15, SMA 9, SMP 10 dan jumlah grand totalnya adalah 41. 41 pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama ini didampingi oleh 12 pelatih ahli. Kalau di angkatan pertama masih namanya pelatih ahli. 12 pelatih ahli yang sekarang untuk angkatan kedua itu sudah namanya menjadi fasilitator sekolah penggerak. Ya, di Kolaka Utara 3 pelatih ahlinya, kemudian di Buton kalau salah 4 dan yang tentunya selebihnya 5 ada di Buton Tengah. Itu data pada program sekolah penggerak di angkatan pertama yang pada awal tahun 2021 dan tahun pembelajaran yang lalu sudah mengimplementasikan tentang pelaksanaan program sekolah penggerak. Nah, selanjutnya, berikutnya adalah jumlah sekolah penggerak yang angkatan kedua yang sementara juga
mempersiapkan untuk implementasinya di bulan Juli nanti ini. Jumlahnya ada 111 satuan pendidikan dengan rincian Kabupaten Bombana ada 20, iya, Buton ada 15, kemudian Buton Selatan ada 7, Buton Tengah ada 10, Kolaka Timur khusus yang angkatan 2 ini ada 15, Kolaka Utara 11, Muna yang terbanyak untuk angkatan 2 ini 24, dan Kota Bau-Bau ada 9 satuan pendidikan baik dari PAUD, SD, SLB, SMA maupun SMP. Sehingga kalau dijumlahkan dengan angkatan pertama total adalah menjadi 152 satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak. Yang mana di Kabupaten Buton menjadi 31 karena ditambah dengan 16. Kemudian Buton Tengah menjadi 24 satuan pendidikan. Kemudian yang di Kolaka Utara sama tahun lalu dengan tahun sekarang 11 satuan pendidikan sehingga menjadi 22 satuan pendidikan. Untuk totalnya angkatan pertama dan angkatan kedua menjadi 152 satuan pendidikan. Nah, ini gambaran yang ada untuk pendaftaran di angkatan ketiga yang sementara masih proses. Nah, ini baru yang lalu baru data yang lolos pada tahap pertama. Ini jumlah datanya. Ya, jadi ini jumlah datanya. Kemudian nanti setelah lolos itu tentunya ada penguatan-penguatan yang terkait dengan pelaksanaan program sekolah penggerak ini, yang mana sudah disebutkan tadi, yaitu tentang penguatan SDM. Apa saja penguatan SDM-nya itu? Yaitu ada pelatihan untuk kepala sekolah dan guru, kemudian ada juga pendampingan untuk kepala sekolah dan guru, kemudian ada implementasinya baik secara teknologinya. Termasuk di dalamnya adalah ada pelatihan untuk pengawas sekolah, dan ada juga kegiatan pendampingan untuk pengawas sekolah. Nah, ini gambarannya yang akan kita lakukan dalam tugas Balai Guru Penggerak itu. Ya, kemudian nanti peran-perannya sudah ada dalam peran-perannya kepala sekolah. Karena tadi sudah minta maaf di calling waktunya ini sudah setengah jam, jadi kita kompas aja sebentar. Insya Allah materi ini juga akan informasinya akan disampaikan di peserta semua ini. Ya, jadi itulah pengembangan kompetensinya kepala sekolah dan guru di sekolah penggerak. Jadi peran kepala sekolah juga ada di situ, yaitu mengembangkan kompetensi diri dan guru-gurunya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ya, kemudian mengelola pengembangan kurikulum. Nah, ini peran kepala sekolah. Kemudian apa sih peran pengawas? Peran pengawas juga dalam hal ini terkait dengan program sekolah penggerak itu memberdayakan kepala sekolah. Jadi apapun alasannya, kepala sekolah adalah merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan program sekolah penggerak, dan salah satunya. Dan yang kedua adalah mendampingi kepala sekolah dan guru agar dapat melakukan analisis hasil belajar murid. Dan yang ketiga tentunya mendukung kepala sekolah melakukan pengembangan sekolah berdasarkan kebutuhan murid dengan memaksimalkan kolaborasi. Nah, itu gambarannya untuk peran-perannya. Nah, untuk kegiatannya ini yang tadi Bapak Pimpinan sudah sampaikan jumlah jam-jamnya nanti sudah ada dengan waktunya untuk kegiatan workshopnya bagi pelatihan komite pembelajaran. Jadi sebelum action, sebelum implementasi pada bulan Juli untuk angkatan kedua ini, teman-teman kepala sekolah program sekolah penggerak sudah dibekali dengan hal ini, dengan materi-materi ini yang sementara jalan mungkin sekarang untuk perencanaan berbasis data. Hanya antara kepala sekolah, pengawas sekolah dengan guru BK ada sedikit pembelajaran yang beda. Bedanya di mana? Kalau di kepala sekolah dan guru ada perencanaan berbasis data, maka di program berikutnya program guru BK itu mereka materinya diganti dengan asesmen siswa dalam layanan bimbingan dan konseling serta desain layanan bimbingan.
jumlah jamnya berbeda. Hanya di pengawas saja yang jumlah jamnya akan lebih banyak karena ada materi-materi lain yang berkaitan dengan kepengawasan. Tentunya dalam hal ini termasuk di dalamnya pengenalan untuk peran pengawas, kemudian keterampilan sosialisasi emosional. Ini yang membedakan materi antara kepala sekolah, guru BK dengan kepala sekolah. Hanya yang ada guru BK-nya itu tentunya hanya di SMP dan SMA dan SLB. Kalau di PAUD dengan SD tentunya belum ada guru BK-nya. Itu gambaran untuk kegiatan pelatihan komite pembelajarannya. Kemudian untuk selanjutnya untuk gambarannya pada sekolah yang berada di vokasi atau di SMK. Ini gambarannya. Gambaran untuk kegiatan pelatihannya. Kemudian ada kegiatan sekolah penggerak itu yang di angkatan 1 dengan angkatan 2 yang membedakan itu frekuensi lokakaryanya. Lokakaryanya di angkatan pertama 9, nanti di angkatan kedua menjadi 5. Dan ada hal yang lain tentunya berkaitan dengan kunjungan lapangan. Kalau di angkatan pertama itu tidak ada fasilitator atau pendampingan sekolah kepada kunjungan lapangan. Nanti di angkatan kedua 1 kali kunjungan lapangan pada 1 sekolah dan minimal 3 jam pelajaran. Nah, kemudian ada pendampingan pengawas hampir sama dengan kepala sekolah. Nah, ini jumlah jam untuk kegiatan dalam hal pendampingannya nanti. Jadi untuk sekolah penggerak ini jumlah jamnya sudah ada. Tentunya yang terakhir itu saya mengingatkan baik ke angkatan 1 dan 2 mudah-mudahan ada yang ikut di angkatan 1 baik pelatih ahli maupun kepala sekolah program penggerak yang ikut. Tolong di forum PMO itu harus dijalankan untuk setiap bulan pada minggu pertama. Jadi mudah-mudahan ada pelatih ahli yang ikut, sekedar mengingatkan untuk tetap mengisi laporannya pada awal bulan. Ini pendampingannya program sekolah penggerak di angkatan 1. Nah, kalau ini tadi kebetulan pada tahapan ini Kepala Balai sudah menyampaikan tentang pelaksanaan dari persiapan, implementasi dan monepnya tadi sudah disampaikan sehingga saya tidak perlu menyampaikan kembali. Kemudian sedikit mungkin saya sampaikan bahwa aktor-aktor yang ada berperan di program sekolah penggerak adalah ini, yaitu keterkaitan tadi Pemda, tentunya ada Palpon untuk teknologi setiap pendukung kegiatan, di sana juga nanti ada komite orang tua, kemudian ada mitra-mitra yang diajak kerjasama, yaitu perguruan tinggi, lembaga sosial, ya tentunya karena di desa, tentunya kepala desa atau kelurahan dan pemimpin yang lain dan lain sebagainya. Nah, aktor utama yang paling mendukung di sini adalah fasilitator sekolah penggerak atau yang dikenal dengan pelatih ahli. Nah, kemudian ada pengawas, kemudian kepala sekolah, ada komite pembelajaran. Siapa sih komite pembelajaran? Komite pembelajaran adalah perwakilan guru dengan kepala sekolah, pengawas. Termasuk di dalamnya ada didampingi oleh fasilitator program sekolah penggerak yang mana orientasinya adalah kepada siswa, ya